Firman Tuhan hari Halo, ke-348 13 firman Tuhan Desember tahun pada 2024. 1 di Korintus hari pasal yang 4 ayat 5, ke-348, perikop jangan menghakimi. tanggal 13 Desember tahun 2024, diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5. Dengan perikop jangan menghakimi, dan sebagai ayat intinya adalah karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Itulah ayat hari ini. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4. Kesusahan dan penganiayaan. Bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 17 sampai 20. Tuhan akan menghukum Israel. Dan sebagaimana pedoman kita selama bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Itulah topik dalam satu bulan ini. Kemudian dijabarkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia sedang datang ke dunia. Jadi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah pedoman kita dalam bulan Desember. Dan kita coba melihat terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia adalah Yesus Kristus. Dan itu sudah difirmankan oleh Tuhan Allah bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa dan beroleh hidup. Dan kalau kita lihat setelah Yesus lahir ke dunia, dan waktu awal Dia untuk memulai pengajaran kepada murid-murid dan semua pengikut-pengikutnya, setelah Dia dibaptis di sungai Yordan,
baptisan kudus oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada saat itulah dia dinyatakan oleh Allah sebagai anaknya, dan kepadanya dia berkenaan. Tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat 17, yang setelah Yesus keluar dari air baptisan, langit terbuka dan ada Roh Allah yang turun dari surga berbentuk merpati hinggap di atas Yesus. Dan dengan demikian suara nyaring dari surga mengatakan, inilah anak kesayanganku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan. Jadi sudah dinyatakan oleh Allah kalau Allah berkenaan kepada Yesus, sehingga apa yang dikerjakan oleh Yesus di dunia ini tentu adalah atas pekerjaan Tuhan Allah, karena Allah sudah berkenan kepada Yesus. Nah, kemudian implementasi terang, dan selanjutnya Yesus menyatakan kepada pengikut-pengikut dan juga murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang, dan barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan." Jadi artinya terang kehidupan ini bahwa Yesus juga adalah sebagai kehidupan bagi umat manusia. Nah, kalau kita melihat pernyataan daripada Yesus waktu dia bersama dengan murid-muridnya, dengan menjelaskan bahwa waktu Israel di Gunung Sinai, dia dikirim oleh Allah dari surga manna atau roti untuk memberi kehidupan kepada bangsa Israel. Dan itu bukan karena usaha Musa, bukan. Tetapi itu adalah karena Allah memberikan langsung dari surga manna dan roti. Itulah maka dikatakan Allah sebagai sumber kehidupan. Nah sekarang sumber kehidupan itu telah datang ke dunia, yaitu Yesus. Maka Yesus menyatakan dengan terus terang kepada pengikutnya dan juga kepada semua umat manusia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus mengatakan bahwa dialah roti kehidupan. Dan dialah roti hidup. Roti hidup berarti memberikan kehidupan bagi yang memintanya. Nah, maka dikatakan di sini adalah barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan selama-lamanya. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi selama-lamanya. Dan bukan seumur hidup, karena masih ada hidup setelah hidup. Selama-lamanya Dia memberikan roti itu, ya. Bukan sewaktu kita di dunia, tapi di surga pun Dialah yang memberikan roti itu. Nah kemudian, percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi antara kebutuhan jasmani
ya, yang selalu membutuhkan makan dan minum, itu langsung diambil alih oleh Tuhan Yesus sebagai kebutuhan hidup rohani yang bisa hidup selama-lamanya. Tidak akan lapar, tidak akan haus. Itulah jaminan dari Yesus. Nah, setelah ini semua diberitahukan oleh Yesus, pada waktu Yesus mau naik ke surga, pembicaraan terakhir dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku." Sebagaimana kita ulas dalam kemarin, mengapa ada kata-kata akulah jalan? Karena Thomas mendengar waktu Yesus, saya akan berangkat naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kalian. Thomas bertanya, bagaimana jalan ke sana? Ditanya oleh Thomas. Maka Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa. Nah, ini dicoba dianalisa oleh Filipus. Loh, tanpa Yesus tidak ada sampai kepada Bapa. Datang Filipus. Di mana Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami supaya kami puas, kata Filipus. Yesus menjawab, Filipus, kau sudah berapa lama bersama dengan aku, tapi mengapa kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Bahkan bertanya, di mana Bapa? Yesus menjelaskan dengan gamblang bahwa melihat Bapa sama dengan melihat aku. Melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Berarti Bapa sama dengan Yesus. Jelas. Dan setelah itu diperkuat lagi, percayalah katanya. Percayalah kalian. Aku bersama dengan Bapa dan Bapa bersama dengan aku. Sudah. Jadi sudah jelas mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah sebagai Bapa. Dialah Bapa, Dia Allah. Ya. Yesus sebagai Tuhan. Dan dalam kebenaran firman juga dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah kebenaran firman. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu bukan kebenaran firman. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi yang sesuai dengan Alkitab dan kebenaran firman adalah Yesus sama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Allah adalah firman. Berarti Yesus adalah firman. Ya, karena Allah sudah mengatakan itu. Ya. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita simpulkan bahwa Yesus adalah senjata terang untuk melawan kegelapan, untuk melawan belenggu-belenggu yang bisa mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Dia adalah senjata terang yang sangat melawan kegelapan sehingga tidak ada kuasa kegelapan dalam terang. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran firman.
Kebenaran firman di sini adalah bahwa Yesus sama dengan Tuhan, sama dengan Allah, sama dengan Bapa. Dikatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Jadi jelas Yesus adalah Tuhan. Itulah kebenaran firman yang hakiki. Nah, kemudian dikatakan, untuk menuju surga, akulah jalan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi dalam hal ini, kalau terang dunia itu sudah datang ke dunia, itulah sesuatunya yang harus kita sembah sebagai terang Allah. Kemudian terakhir dikatakan bahwa akulah roti kehidupan yang memberi kehidupan selama-lamanya. Datang kepadaku tidak akan kelaparan lagi sampai selama-lamanya. Percaya kepadaku tidak akan kehausan sampai selama-lamanya. Maka datang terang dunia ke dunia ini adalah Yesus Kristus. Datanglah kepadanya dan percaya kepadanya, maka jaminan bagi kita adalah hidup yang kekal selama-lamanya di News of Jerusalem. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Jangan menghakimi. Apa makna dan pesan moral dari ayat tersebut? Ya. Nah, karena itu janganlah kamu menghakimi sebelum waktunya sampai Tuhan datang. Ia akan menerangi segala sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan. Artinya yang belum kelihatan itu akan diterangi oleh Yesus. Yang belum percaya akan menjadi percaya kepada Yesus karena dia sudah datang. Nah, dan akan memperlihatkan, ya, kepada manusia, ya, dan berkenanlah pujian tiap orang dari Allah. Jadi untuk manusia itu bisa mendapat pujian dari Allah karena kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian terhadap orang lain sebelum waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita belum tahu bagaimana nasib orang tersebut. Seperti kemarin datang disebut sebagai domba di sebelah kanan Yesus dan kambing di sebelah kiri. Mereka sama-sama datang. Dan sebelum ada penghakiman dari Tuhan Allah, jangan kita membuat sesuatu penghakiman terhadap mereka. Inilah yang dimaksud dengan pada ayat ini. Nah, dalam konteks ini kita diajarkan untuk bersabar dan menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran dan niat hati mendorong kita untuk lebih fokus pada tindakan kasih dan keadilan, serta tidak terjebak dalam penghakiman yang mungkin tidak adil. Sekarang kita lihat apa makna daripada perikop ini.
makna perikop ini adalah sabar menunggu keputusan-keputusan Tuhan yang adil. Kita harus sabar menunggu apa keputusan Tuhan, sehingga kita tidak terjebak dalam penilaian yang bisa ketidakadilan. Jadi diharap sabar menunggu keputusan Tuhan. Nah, kemudian pesan moral dari ayat ini adalah tidak mudah menghakimi, dan lebih cenderung kita berkaca pada diri sendiri. Who am I? Siapakah saya di hadapan diri saya, terutama di hadapan keluarga saya, anak istri saya, di hadapan masyarakat, dan di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita pertanggungjawabkan, dan itulah pesan moral dari perikop ini. Tidak mudah menghakimi, tapi cenderung kita melihat siapa diri kita sendiri. Itulah dalam perikop hari ini, bahwa jangan menghakimi. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4. Kesusahan dan penganiayaan. Ayat ini menggambarkan mereka ketika Yesus menyampaikan ramalan. Jadi waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan dia menyampaikan suatu ramalan mengenai penghancuran baik Allah di akhir zaman. Jadi di sini dikatakan bahwa ada ramalan daripada Tuhan Yesus, penghancuran baik suci di akhir zaman, dan tidak ada yang bisa utuh, yang kelihatan. Seperti Markus 13 ayat 2, Yesus berkata kepadanya, melihat engkau sama bangunan itu. Jadi kalian sudah melihat bangunan itu. Sesungguhnya tidak ada satu batu pun diam di atas yang dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan dirontokkan. Baik suci yang begitu berdiri megahnya, bangunan yang sangat megah akan hancur. Tidak ada satu batu pun yang bisa kelihatan masih bertindih di atas batu. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terlihat megah, baik kita lihat ada gedung-gedung, harta, kekayaan seseorang, bahwa segala sesuatu yang tidak megah dan permanen di dunia ini. Jadi kelihatan megah dan permanen di dunia ini, termasuk segala sesuatunya yang baik. Allah yang penuh keindahan akan mengalami kehancuran. Jadi baik Allah, termasuk baik Allah yang penuh keindahan, baik suci, akan mengalami kehancuran. Jadi bangunan-bangunan megah,
dan juga baik Allah yang sangat indah dan memukai, itu akan mengalami kehancuran. Hal ini menekankan fokus kita sekarang, ya, bukan pada harta benda yang sementara. Jadi fokus kita bukan pada harta benda yang sementara itu, yang kelihatan itu, bukan. Tetapi pada hal-hal yang spiritual yang kekal dalam kehidupan, menjadi pedoman bagi kita untuk mengingat bahwa hubungan kepada Tuhan dan sesama adalah merupakan prioritas yang pertama, dan akan bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan hal-hal dunia. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa hubungan kepada Tuhan dan sesama manusia itu lebih bertahan dibandingkan hal-hal duniawi. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam perikop ini bahwa kesusahan dan penganiayaan, itulah Yesus mengatakan tidak ada yang bisa bertahan, semuanya akan hancur, akan habis. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun megah, bahkan baik suci sekalipun, maka diharapkan kita supaya fokus pada hal yang spiritual yang bisa abadi, dan itu bisa dilihat dari hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Itulah yang lebih kekal dan lebih bertahan dibanding duniawi. Ini yang mau dikatakan oleh Yesus. Nah, kemudian apa makna dari perikop ini? Mari kita lihat. Makna daripada perikop ini adalah semuanya pasti berlalu. Bagaimanapun megahnya, bahkan bumi ini pun bumi yang sudah kokoh, yang sudah bertahan hebat, ini pun akan lenyap. Jadi sedangkan bangunan begitu megahnya pun, dan apalagi bumi bisa lenyap. Tentu inilah yang dikatakan tidak ada yang bertahan, pasti berlalu. Semuanya pasti berlalu. Bagaimanapun megahnya, bahkan bumi pun lenyap. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat pertama, bumi dan langit yang baru, sehingga bumi dan langit yang lama hilang, lenyap, apalagi bangunan di dalamnya. Jadi inilah dikatakan, jadi makna perikop ini adalah semuanya pasti berlalu. Bagaimanapun megahnya, bahkan bumi pun lenyap. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moral perikop ini adalah fokus kita bukan pada harta benda yang sementara. Harta benda yang sementara, bukan itu fokus kita. Tetapi pada hal-hal spiritual
yang kekal, life after life. Jadi fokus kita bukan hal-hal benda yang sementara, tetapi hal-hal yang spiritual ya, dan kekal, life after life. Apa itu? Kehidupan setelah hidup sekarang. Itulah di The News of Jerusalem. Setelah langit baru diciptakan, bumi baru diciptakan, dan langit yang lama dan bumi yang lama dilenyapkan, dibentuklah Jerusalem yang baru. Dan kita lebih fokus pada kesana. Bukan hal-hal yang sementara di dunia ini. Karena semua apa yang di dunia ini berlalu. Bagaimanapun kokohnya, umur manusia pasti akan berakhir. Tidak selamanya. Tapi kehidupan setelah hidup, itulah yang selama-lamanya kekal dan abadi. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop bacaan malam, diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 17 sampai dengan 20. Tuhan akan menghukum Israel. Apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Nah, kita lihat. Ayat ini mencerminkan peringatan akan akibat ketidaktaatan dan konflik yang dihadapi umat Tuhan. Jadi adanya ketidaktaatan dan konflik yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dalam konteks ini, Allah menunjukkan bahwa saat umat memilih untuk menjauh darinya, nah, jadi pada saat umat memilih menjauh darinya, ya, konsekuensi yang berat akan datang, ya, termasuk kebingungan. Jadi konsekuensinya datang, termasuk kebingungan, ya, kehampaan, dan konflik yang tak terhindarkan. Nah, kemudian mengapa Yesaya, ya, menggambarkan keadaan masyarakat yang, ya, terperintah dalam kebingungan atau yang terjebak dalam kebingungan dan pertikaian. Masing-masing merasa lebih puas dan tenang satu sama lain. Mereka tidak hanya mengalami kesulitan dalam hidup pribadi, tetapi juga dalam interaksi sosial mereka yang diilustrasikan dengan keadaan mereka yang saling memakan, ya. Jadi mereka sendiri saling memakan, artinya saling merajalela dan membunuh, dan terjadi kepanikan dan kebingungan sosial. Mau kemana akan dinyatakan. Kalau kita lihat dalam ayat 17 sampai 20, ya, adalah sebagai berikut. Kita coba baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kabar baik, ya, dalam ayat 17 dikatakan bahwa bangsa itu sudah murtad dan bejat, dan semua perkataan mereka jahat.
Sebab itu di antara para pemuda tak seorang pun diluputkan Tuhan. Ia tidak mengasihani para janda dan yatim piatu, tetapi Tuhan masih marah dan tetap menghukum. 18. Kejahatan bangsa itu membakar seperti api yang memusnahkan semak belukar berduri. Nyalanya seperti buah terbakar, seperti hutan terbakar yang mengepulkan asap. Tuhan yang Maha Kuasa marah dan hukumannya seperti api yang berkobar-kobar, dan bangsa itu adalah bahan bakarnya yang dihabiskan. Tak seorang pun mengasihani saudaranya. Di seluruh negeri itu orang merenggut dan makan apa saja yang dapat dimakan, tapi tidak merasa kenyang. Bahkan mereka makan rekan-rekan mereka sendiri. Itulah dikatakan, mereka makan rekan-rekan mereka. Nah, jadi dengan mereka tidak hanya mengalami kesulitan dalam hidup pribadi, tetapi juga dalam interaksi sosial mereka yang diilustrasikan dengan keadaan mereka yang saling memakan karena tidak ada lagi makanan. Itulah bejatnya bangsa Israel, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Hukuman akan datang. Sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Adapun makna daripada perikop ini kita lihat ialah adanya ketidaktaatan kepada Tuhan dapat membawa pada konsekuensi dramatis dalam kehidupan sosial dan spiritual umat. Jadi dengan ketidaktaatan tersebut itu akan membawa konsekuensi terhadap kehidupan sosial dan spiritualitas umat. Ketika masyarakat menjauh dari Tuhan, jadi pada waktu mereka menjauh dari Tuhan atau kita menjauh dari Tuhan, maka terperosok dalam ketidakpuasan dan konflik yang tidak berkesudahan. Hubungan sesama kurang harmonis. Itulah akibatnya ketidaktaatan dan apabila menjauh dari Tuhan, dan konflik yang tidak terhindarkan dan tidak berkesudahan, dan hubungan sesama juga semakin tidak harmonis. Nah, itu tadi adalah saling makan karena tidak ada lagi makanan, orang pun dimakan katanya. Nah, inilah pesan moral daripada perikop ini. Ketidaktaatan kepada Tuhan dapat membawa konsekuensi dramatis dalam kehidupan sosial dan spiritual umat. Inilah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral yang mau kita ambil dari perikop ini? Pesan moral adalah pentingnya membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan agar terhindar dari kehampaan, kekacauan, dan kebingungan. Jadi pesan moralnya adalah pentingnya membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga sesama agar terhindar dari
kebingungan, kekosongan, dan juga kekacauan. Inilah pesan daripada perikop hari ini. Dan yang perlu kita pegang dalam hal ini adalah fokus kita bukan pada harta benda yang sementara yang akan berakhir, tetapi pada hal-hal yang spiritual yang kekal, life after life, hidup setelah kehidupan sekarang. Dan apa yang bisa kita jalankan dalam hidup kita agar kita bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pelayanan pada Tuhan dan sesama adalah investasi yang akan bertahan dibandingkan dengan duniawi. Jadi kita harus membangun investasi yang bertahan, yang bisa abadi, membangun hubungan dengan Tuhan dan manusia dibandingkan dengan duniawi. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita tetap memakai perlengkapan senjata terang untuk dapat memperoleh hidup yang kekal dan abadi. Amin. Tuhan memberkati kita.